Langkah PSSI untuk terus menambah kekuatan sampai sejauh ini masih terus dikebut. Melalui gerakan senyap namun pasti, pelan-pelan setelah Ole, siapa-siapa saja pemain baru yang akan masuk untuk memperkuat timnas Indonesia mulai kelihatan. Dan sudah pasti, itu merujuk pada kebutuhan antar lini, kemana salah satunya adalah pos lini serang khususnya tipe nomor 9. Nah, melihat nama-nama yang udah tersedia, macam Ramadan Sananta, Ole Rummenigge, hingga Jens Raven, diketahui setidaknya dalam waktu dekat PSSI masih akan mengupayakan 2 nama lagi agar poolnya makin luas. Sementara itu, ada kapten kita semua CISAS yang baru-baru ini menyampaikan pesan khusus kepada semua fans timnas jelang laga versus Aussie dan Bahrain yang tinggal sebulan lagi. Di mana Bang Jai memberikan statement yang kayaknya bakal membuat Bahrain makin ogah-ogahan buat datang ke Jakarta, sesuatu yang jarang banget terjadi karena CISAS semua tahu bukan tipe orang yang suka melempar dalam tanda kutip cywar kepada lawan. Cinta kita dan negeri ini sejati, hati dan tanah air bersatu. Masalah lini depan timnas Indonesia memang jadi suatu hal yang terus dibicarakan. Sebab bukan rahasia lagi, kalau Indonesia sekarang nggak punya sosok goal getter yang sangat efektif di depan gawang. Berbagai nama udah dicoba, namun hasilnya masih nihil. Itulah kenapa di sisa laga round 3 nanti, kebutuhan akan striker memang adalah prioritas. Memang PSSI udah punya sosok Ole Rummenigge yang baru aja sah jadi WNI. Tapi, akan sangat riskan bila kita cuma bergantung sama Ole. Terlebih Ole sendiri musim ini semua tahu kalau lagi berjuang untuk bisa mengunci satu tempat utama di Oxford usai dilepas FC Utrecht. Sebenarnya kita masih punya Jens Raven, akan tetapi tahu sendiri, ini pemain masih sangat muda dan jelas ia masih belum bisa jadi andalan utama untuk melawan tim-tim kuat Asia. Murni soal jam terbang. Lalu soal Ramadan Sananta, ia bagus dan layak diberikan kesempatan. Tapi untuk bertarung di level Asia, fair aja, masih dirasa kurang. Walaupun harapannya prediksi Mimin kali ini salah. Nah, adapun pilihan lainnya datang kepada Mauro Zelstra yang memang berkasnya masih diusahakan clear tepat waktu. Serta satu nama yang kembali mencuat yaitu Dean Zandbergen, penyerang 23 tahun yang punya garis keturunan dari sang kakek yang berasal dari Jakarta dan jadi satu nama yang terlupakan di era kepelatihan STI. Kita takkan pernah mundur dengan semangat yang tak terkalahkan. Mimpi besar kita raih berdua, cinta kita dan negeri ini sejati, hati dan tanah air bersatu dalam cinta. Berkibar kita bintang di langit kelam malam. Untuk posisi Mauro, ini pemain beneran layak untuk dipertimbangkan masuk ke skuad utama. Sebab dengan postur 188 cm, ia dinilai bisa menjadi sosok target man yang pas. Kemudian, selain berperan sebagai striker tengah, Mauro juga bisa dimainkan di posisi gelandang serang. Lalu soal produktivitas dan efektivitas, ia terbilang sebagai striker yang mencakup itu semua. Bersama klub sebelumnya, NEC Nijmegen U21, ia mampu mengemas total 12 gol dan 1 assist dari 26 pertandingan. Bahkan di musim 2023-2024 kemarin, ia mampu mencetak 9 gol dari total 19 kali penampilan. Dan di musim ini, selain tampil di tim U21, Mauro juga beberapa kali dipanggil untuk mengisi skuad utama di tim senior Volendam. Air bersatu dalam cinta, berkibar kita bintang di langit kelam malam. Bersama kau dan aku kita satu, untuk negeri ini kita maju. Takkan untuk meski badai bersinar benderaku selamanya. Agar kita takkan pernah mundur dengan semangat yang tak terkalahkan. Mimpi besar kita raih berdua, cinta kita dan negeri ini sejati. Kemudian untuk Dean Zandbergen sendiri, ini pemain baru aja memastikan join ke klub divisi 2 Belanda, VVV Venlo. Dan sebagai penyerang muda, ia terbilang oke, entah dari sisi atribut bermain ataupun produktivitas. Saat masih berseragam Sparta Rotterdam U21, Dean mampu mengemas 5 gol dan 6 assist dari 32 pertandingan. Sempat berlabuh ke tim divisi 4,
TOGB Barkel dan mengemas 19 gol dan 3 assist dari 31 pertandingan. Dean mampu bermain bagus dengan mengemas 3 gol dan 3 assist dari 25 pertandingan bersama FC Dordrecht sebelum akhirnya per 4 Februari lalu ia resmi join ke VVV Venlo. Yap, terhitung sepanjang karirnya di berbagai klub, Dean udah mencetak 27 gol dan 12 assist dari 97 pertandingan. Memang secara produktivitas, ia masih tergolong biasa aja, apalagi perolehan terbanyaknya ketika main di Divisi 4. Namun yang paling penting di sini adalah atribut bermainnya. Yap, Dean adalah tipe penyerang defensive forward, yang mana artinya dia adalah modelan striker modern yang juga sangat aktif turun ke bawah. Selain itu, ia juga lihai bermain sebagai false nine serta cukup jago dalam memberi assist. Dan sejatinya, tipe striker seperti ini yang juga dibutuhkan Indonesia, mengingat Rafael Strijk sendiri, walaupun jago soal buka ruang dan narik lawan, tapi fair aja. Faktanya, ia masih kurang dalam hal finishing. Apalagi sekarang Rafa sejak Piala AFF beneran jadi camat di Brisbane, Liga Australia yang bahkan sama Liga Thailand peringkatnya masih kalah. Sedangkan Dean, walaupun lebih banyak berkutat di Divisi 2, tapi menit bermainnya tetap terjaga, karena ia dipercaya tampil sebagai pemain reguler. Bintang di langit kelam malam. Yap, lihat gimana perkembangan yang ada. Intinya kita semua berharap kalau para pemain baru benar-benar bisa datang membela timnas Indonesia. Dan di satu sisi, pastinya Coach Patrick sendiri udah menyiapkan gambaran game plan. Apabila pemain-pemain baru masuk khususnya yang di lini depan bisa join. Tentu yang menarik adalah harusnya dengan komposisi pemain depan yang semacam itu, minimal Indonesia bisa memberikan permainan yang bagus terutama saat melawan tim-tim langganan Piala Dunia. Sebab dari sisi kedalaman skuad, sekali lagi Mimin percaya, kita itu nggak kalah loh dari tim-tim macam Aussie, Bahrain, Arab, dan China di grup C ini. Mungkin untuk bulan Maret nanti ketambahan Ole, Mauro, dan Raven. Itu udah lumayan, tapi untuk bulan Juni, kalau Dean Zandbergen, serta syukur-syukur, Miliano Jonathan sekalian. Wah, ya alhamdulillah Paul, kan gitu. Intinya, makin dalam skuadnya, makin kuat juga timnas Indonesia. Tanah air bersatu dalam cinta, berkibar kita bintang di langit kelam malam. Di sisi lain ada kapten kita nih, CSS, yang secara tegas meminta dukungan semua supporter Indonesia untuk mendukung tim Garuda untuk laga bulan Maret. Yap, Bang Jay sendiri ingin semua fans bersatu, termasuk ketika Indonesia menjalani laga away ke Sydney. Terlebih dengan tiket yang udah terjual ludes, ia berharap kalau supporter Indonesia nggak kalah berisiknya dari supporter tuan rumah. Minimal seperti apa yang terjadi di Jeddah ketika Indonesia sukses menahan imbang Arab 1-1 di sana. Terlihat supporter Indonesia, walah, ngeri Paul. Can you give a message for Indonesian fans for next month? For Indonesian fans, Yeah, for next month against Australia and Bahrain. first of all, I hope everybody's healthy. That's the most important thing. I hope everybody's doing good. Yes. We need your support next month. I already look forward to it. At first, I'm focusing on Venezia, like all the other guys focus on their own club. But next month, we need your support, even Yes. if we play away, even if it's on the TV, on social media, or in the stadium there, because I know it's already sold out. So, Yeah. let's go. Let's go. Yes. Lebih lanjut, dalam sebuah kesempatan lain, C juga berharap kalau ketika laga kandang melawan Bahrain, supporter timnas bisa memberikan nuansa yang luar biasa. Dan semua tahu, kalau kabarnya pasukan Ultras udah menyiapkan 3 koreo untuk menyambut Bahrain di GBK. Sesuatu yang diketahui membuat Bahrain makin jiper buat datang ke sini. Intinya, GBK siap dibuat menyala, ibarat neraka bagi Bahrain. Dan maybe akan lebih epic kalau nanti akan terbentang banner raksasa bertuliskan Welcome to the Hell Bahrain. Mirip-mirip modelan supporter Galatasaray gitu. Wih, pasti dijamin itu bakal menyita perhatian dunia. Melodi cinta di
sudut tanah tercinta. Denganmu aku takkan gentar, bersama kita arungi badai. Hati dan tanah air bersatu dalam cinta. Yap, lihat sikon yang ada, terutama terkait fakta dengan semakin banyaknya pemain diaspora yang merapat ke Indonesia, membuat para tetangga diketahui makin jengah, seperti Vietnam yang benar-benar meradang, karena makin kesini, manuver PSSI untuk mencari pemain diaspora, kok seperti makin gak bisa terbendung. Sebab kalau ini terus terjadi, Indonesia benar-benar akan menjadi tim yang udah gak seharusnya berada di level ASEAN. Dan menurut media Sohado VN, keberhasilan PSSI menaturalisasi oleh Rumeni dianggap adalah sebuah keuntungan besar, yang mana itu bisa semakin membuat peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia jadi lebih terbuka. Indonesia berhasil menaturalisasi lagi bintang asal Belanda, kagetkan dunia. Dengan faktor baru oleh Rumeni, sepak bola Indonesia semakin berpeluang meraih tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Dan hal ini bisa memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia, tulis media tersebut. Yap, terlepas dari apapun, semoga aja nih, jika semua bisa gabung, chemistry-nya bisa cepat dapat dan menyatu. Karena suka tak suka, itu yang terpenting. Jangan sampai kekuatan timnas Indonesia ini hanya bagus di atas kertas aja, tapi as a team sama sekali nggak jalan. Oleh sebabnya, moga-moga tim pelatih bisa membuat game plan terbaik untuk bersaing di sisa laga round 3 nanti. Karena ya itu tadi, kalau tim Garuda ini full team, harusnya kita pede buat melawan siapapun. So mudah-mudahan 2 pertandingan di bulan Maret benar-benar bisa kita maksimalkan. Agar di bulan Juni nanti, kita bermain dengan motivasi berkali-kali lipat, apalagi jika peluang ke Piala Dunia, ibarat kata tinggal buka pintu udah masuk, kan gitu. Untuk itu tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.